Ada yang cukup istimewa dari foto ini. 3 presiden kompak mengenakan jas berwarna hitam dan berada dalam satu frame. Ketiganya hadir bukan dalam rangka peringatan 17 Agustus sebagaimana lazim terjadi, melainkan peluncuran Danantara. Daya Anagata Nusantara atau disingkat Danantara adalah badan pengelola investasi yang dibentuk di era Prabowo Subianto. Badan ini secara umum merupakan alat investasi pemerintah, biasa dikenal sebagai Sovereign Wealth Fund. Tujuan Danantara yakni optimalisasi aset BUMN, pertumbuhan ekonomi, hingga percepatan investasi. Semua, kata Prabowo, dilakukan untuk dalam memastikan bahwa kekayaan nasional benar-benar memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, keberadaan Danantara tak lepas dari kekhawatiran. Sejauh ini ya, sependek pemantauan dan pengamatan kita, memang Prabowo berupaya secara maksimal memang mencari berbagai alternatif untuk mendorong gagasannya tentang pertumbuhan ekonomi 8%. Akan dibawa kemana Danantara? Saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Konsep Badan Pengelola Investasi secara umum ialah pengelolaan terhadap aset-aset negara yang kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk yang bermacam, dari saham, deposito, maupun instrumen keuangan lainnya. Indonesia sendiri sebetulnya pernah mendirikan badan pengelola semacam ini. Pada 2007 ada Pusat Investasi Pemerintah dan berakhir pada 2015 setelah dipandang tidak berhasil memenuhi target. Pada 2020 lahir Indonesia Investment Authority dan masih bertahan sampai sekarang. Aset yang berada di bawah IIA sejauh ini menyentuh 163 triliun. Dan cakupan investasinya hadir di beberapa sektor seperti teknologi, infrastruktur, hingga energi hijau. Dan kini muncul Danantara. Pembentukan Danantara ditopang dengan aturan ini dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas Danantara mengutip aturan yang sama merentang dari optimalisasi investasi hingga pengelolaan BUMN, termasuk dividen serta aset-aset yang tersedia. Modal Danantara bersumber dari penyertaan negara atau sumber lain. Penyertaan modal negara sendiri berwujud uang tunai, barang, serta saham BUMN. Saat peresmian Danantara, Prabowo menyebut bahwa lembaga ini akan mengelola dana dan aset sebesar lebih dari 900 miliar US dollar atau sekitar 10.000 triliun. Pada tahap awal, sebanyak 7 BUMN dikabarkan telah menyetorkan dividen senilai 97 triliun ke Danantara untuk dikelola. Dana yang disetor ke Danantara lalu diolah untuk diinvestasikan ke sejumlah sektor, yang hasil keuntungannya nanti dimanfaatkan dalam bingkai dalam tanda kutip pembangunan. Sovereign Wealth Fund bukan barang baru dalam dunia ekonomi. Ada lebih dari ratusan Sovereign Wealth Fund di dunia. Makalah ini menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 2 faktor pendorong lahirnya Sovereign Wealth Fund. Pertama, bagi negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi dan gas, SWF merupakan respons untuk mengelola revenue dari sektor tersebut. Ini terjadi secara spesifik di negara-negara Timur Tengah, Afrika, serta Eropa Utara. Sedangkan faktor kedua, dengan mengambil contoh di negara-negara Asia, keberadaan SWF adalah tanggapan atas ekonomi berbasis ekspor dengan peningkatan atas cadangan devisa. SWF lalu dimanfaatkan untuk memperoleh imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko yang lebih tinggi. Dari sini, perkembangan SWF lantas menghadirkan entitas macam Norges Bank Investment Management dari Norwegia yang per hari ini menduduki peringkat pertama SWF dengan aset terbesar di dunia. Lalu ada Kuwait Investment Authority yang memegang status sebagai SWF tertua di dunia, berdiri sejak 1953. Baik NBIM dan KIA sama-sama menempati 20 besar SWF dengan aset di bawah manajemen yang jumbo. Selain keduanya, ada SWF dari Cina, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Iran, Australia, dan tetangga Indonesia, Singapura. Singapura mencuri perhatian lewat Temasek yang didirikan pada 1974.
Per Maret 2025, aset yang berada di bawah Temasek menyentuh 389 miliar US dollar atau naik sebesar 166 miliar US dollar sepanjang 1 dekade terakhir. Makalah ini menjelaskan bahwa faktor utama di balik pertumbuhan SOF yaitu upaya banyak negara untuk mengakumulasi cadangan devisa dalam jumlah besar dengan mengkapitalisasi surplus neraca berjalan secara simultan. Keberhasilan Temasek membuat Indonesia terinspirasi untuk memperoleh pencapaian yang sama. Apakah semudah itu? Pada 2009, Perdana Menteri Malaysia waktu itu Najib Razak membentuk lembaga pengelola investasi bernama 1MDB yang berfokus pada kemitraan dan investasi asing. Najib tak sekadar mendirikan, tapi turut terlibat aktif di lembaga ini dengan menjadi ketua Dewan Penasihat. Rencana awal 1MDB cukup ambisius, yakni dengan ingin membeli beberapa pembangkit listrik milik swasta di Malaysia, bahkan Timur Tengah. 1MDB juga ingin membangun kawasan finansial di Kuala Lumpur, diberi nama Tun Razak Exchange. Namun, kenyataan berbicara lain. Pada 2014, 1MDB diketahui memiliki hutang sebesar 11 miliar US dollar. Ini belum seberapa. Pada 2015, media Sarawak Report memperoleh lebih dari 200.000 dokumen berisikan penipuan dan kecurangan yang terjadi di tubuh 1MDB. Melibatkan 3 tokoh kunci, Najib, Rosmah Mansor, dan pengusaha Malaysia sekaligus kroni Najib bernama Jolo. Dokumen keuangan yang bocor mengatakan bahwa 1MDB melakukan fraud sejak awal dibentuk. Sejumlah dana besar yang dihasilkan dari pasar obligasi internasional justru dilarikan ke rekening yang tersebar di Swiss, AS, hingga Singapura serta perusahaan cangkang. Penyidik menemukan uang senilai 731 juta US dollar di rekening pribadi Najib, digunakan untuk membayar politisi, tagihan kartu kredit, hingga mendanai belanja mewah istrinya. Tak hanya ke Najib, uang turut mengalir ke Jolo yang dimanfaatkan untuk membeli properti, lukisan Picasso, jet pribadi, kapal pesiar, sampai mengongkosi pembuatan film. Mulanya, Najib bersikukuh tidak terlibat apapun dalam persekongkolan ini. Ia bahkan memecat pejabat-pejabat yang bersuara keras terhadap perilakunya yang koruptif. Pada akhirnya, tekanan publik dan hukum tak dapat lagi dibendung. Departemen Kehakiman AS mengatakan Najib dan kroninya telah menggelapkan dana 1MDB sebesar 4, miliar US dollar. Protes besar pun lahir, meminta Najib dihukum atas kasus ini. Otoritas hukum juga menyita ribuan perhiasan mewah milik istrinya dengan taksiran nilai menyentuh 273 US dollar. Pada 2018 ia kalah dalam pemilu dan tak lama setelahnya pengadilan memvonisnya 12 tahun penjara. Najib dihadapkan pada 42 dakwaan dalam 5 persidangan terpisah. Riset ini menunjukkan bahwa apabila dikelola dengan tepat, SVF dapat berperan sebagai benteng ekonomi. Akan tetapi, SWF memiliki kesenjangan tata kelola yang signifikan sehingga menciptakan peluang terjadinya korupsi secara sistemik yang didorong beberapa hal seperti lemahnya pengawasan, transparansi yang minim, sampai kuatnya konflik kepentingan di antara elit-elit SWF. Tanpa adanya jaminan pengelolaan yang mumpuni, tulis riset tersebut, SWF hanya akan menjadi lautan korupsi. Catatan Bank Dunia menegaskan bahwa agar terbentuk SWF yang kokoh perlu setidaknya beberapa syarat. Mulai dari pengurus yang benar-benar profesional, pengawasan yang lepas dari konflik kepentingan, hingga menjunjung tinggi transparansi, termasuk ketika menyediakan laporan pertanggungjawaban secara terbuka ke publik. Pertanyaannya, bagaimana dengan Danantara? Kita lihat petinggi Danantara itu ternyata merangkap jabatan. Nah, dalam konstruksi hukum, harusnya antara pengambil kebijakan dengan pelaku itu dua hal yang harusnya dipisah. Merujuk aturan pembentukan Danantara, terdapat beberapa celah hukum yang berpeluang melemahkan posisi Danantara, sekaligus membuka pintu permasalahan lantaran tak adanya antisipasi yang serius. Dalam pasal 3Y misalnya, pelaksana Danantara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ketika lembaga ini mengalami kerugian selama mampu membuktikan 4 hal. Poin ini dinilai begitu lentur, sekaligus terkesan memberikan imunitas kepada penyelenggara Danantara dari upaya hukum.
Lalu di pasal 3X, organ Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana tidak termasuk ke dalam penyelenggara negara, yang artinya ia tidak terikat apapun dengan kode etik penyelenggaraan negara misalnya. Sehingga dari sini mekanisme kontrol maupun pengawasan seperti lenyap. Selanjutnya, masih dalam belet yang sama, tatkala Danantara mengalami kerugian, ia tak dihitung sebagai kerugian negara, melainkan kerugian badan. Dengan begitu, konsekuensi yang muncul tidak adanya ketegasan dalam pengawasan. Jika ingin dikerucutkan lagi, meniadakan kerugian Danantara dari kerugian negara seperti bertentangan mengingat modal yang dipakai Danantara salah satunya berasal dari negara. Hingga ketentuan Undang-Undang Tipikor, ketentuan tentang Undang-Undang Keuangan Negara itu sulit bisa kita ikat dalam tata kelola Danantara karena dia dikecualikan. Nah, ini yang membuat ke depan ketika ada potensi penyalahgunaan kewenangan, ya, ada pengelolaan investasi yang sangat mungkin merugikan keuangan negara atau dikelola dengan cara yang tidak akuntabel, Danantara bisa berdalih bahwa pembiayaan, pendanaan yang mereka miliki sudah dipisah dengan pembiayaan negara. Selyos dalam analisisnya ikut menyoroti perkara rangkap jabatan serta model pengawasan yang dilekatkan kepada Danantara. 4 petinggi Danantara sebagai contoh tercatat merangkap jabatan. Rosan Roslani yang menjadi Ketua Badan Pelaksana Danantara merupakan Menteri Investasi. Doni Oskaria yang duduk di kursi Chief Operating Officer Danantara adalah Wakil Menteri BUMN serta Wakil Komisaris Utama Pertamina. Sementara Erick Thohir dan Sri Mulyani yang masing-masing ditunjuk sebagai Ketua dan anggota Dewan Pengawas ialah Menteri BUMN serta Menteri Keuangan. Rangkap jabatan ini, kata Selyos, dapat menimbulkan konflik kepentingan selain menggerus prinsip check and balance tata kelola negara. Lantaran pejabat-pejabat itu bertindak sebagai regulator sekaligus pengelola investasi. Kita bingung melihat posisi di mana pimpinan Danantara sebagai pengambil kebijakan. Bersamaan di antaranya mereka menjadi pelaku market. Danantara kan nanti akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan investasi real di masyarakat. Mereka akan berhadapan dengan market, dunia usaha, entitas bisnis yang lain. Yang di saat yang sama mereka yang berhadapan dengan entitas bisnis yang lain juga menjadi bagian dari pembentuk kebijakan. Ini yang tidak lazim kita temukan. Bapak Presiden menyampaikan kepada kami bahwa pilihlah orang-orang yang terbaik di dalam tim Danantara ini, tidak boleh ada titipan-titipan. Perihal komite pengawasan sejauh ini juga masih gelap. Dalam aturan BUMN terbaru serta peraturan pemerintah yang jadi turunannya, poin mengenai komite pengawasan tidak diatur secara rinci. Di peraturan pemerintah yang ini, sebagai contoh, hanya disebutkan bahwa Presiden mempunyai kewenangan untuk membentuk komite pengawasan tanpa disertai penjelasan siapa saja yang akan terlibat atau bagaimana komite bekerja. Tetapi menarik ya, di semua regulasi tidak menjelaskan fungsinya seperti apa, kewenangannya bagaimana, model pengawasannya seperti apa, dan penentuan dari BPK, PPATK, ya, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian itu adalah murni ditentukan oleh Presiden. Nah, artinya komite pengawas dan akuntabilitas ke depan itu bisa saja berubah. Bisa saja hari ini ada KPK-nya, ada BPK-nya, ada PPATK-nya, besok bisa berubah karena norma hukumnya baik di Undang-Undang BUMN maupun PP tentang Danantara itu tidak mengatur. Tujuan besar Danantara yang ingin menjalankan banyak investasi strategis demi menguatkan perekonomian negara ternyata belum dibarengi dengan penguatan lembaga maupun implementasi di sisi internal. Tidak berakhir seperti Malaysia kiranya menjadi rapalan harap untuk Danantara. Dan misalkan tidak ada regulasi yang mampu melakukan mitigasi risiko terhadap pengelolaan Danantara, kegagalan Danantara itu akan berdampak pada kegagalan dari pengelolaan aset-aset BUMN negara. Padahal aset-aset BUMN negara ini kan banyak berhimpitan, banyak berhubungan dengan kegiatan UMKM, kegiatan investasi, kegiatan masyarakat di daerah. Dan ini bisa sangat berdampak terhadap risiko yang sistemik terhadap sektor keuangan.